قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص والتوفيق والسداد في أقوالنا وفي أعمالنا. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian kitab Kisah Teladan dalam Hadis, membahas tentang beberapa kisah dari hadis yang sahih insyaallah, riwayat Bukhari dan Muslim dan lainnya yang sahih. Ini pertemuan keempat sepertinya untuk kitab ini, yang insyaallah kita akan membawa dua cerita. Dua-duanya berkaitan dengan zaman di zaman Bani Israel. Ya, jadi sebelum zaman Nabi. Ya, tapi yang menceritakannya adalah Nabi kita Muhammad SAW. Cerita pertama insyaallah berkaitan dengan seorang Nabi dari Bani Israel yang berbicara kepada matahari. Adapun cerita yang kedua insyaallah masih kembali kita angkat cerita tentang orang pendosa, pezina yang menolong anjing. Ya. Kita ambil ibrahnya, kita segarkan kembali cerita-cerita itu, karena bisa jadi walaupun sudah sering dibahas, mungkin sudah pernah dengar sejak dahulu kala, tetapi penyegaran ibrahnya itu sangat perlu untuk saat ini. Tetap perlu, ada perlunya. Kita mulai dari kisah pertama dulu untuk pertemuan kali ini insyaallah, tentang seorang nabi yang berbicara kepada matahari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Bukhari dan juga Muslim, dari Abu Hurairah, sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bercerita, ghaza nabiyyun minal anbiya. Ada dahulu kala, ada seorang nabi di antara para nabi, seorang nabi itu melakukan ghazwah. Ghazwah itu perang. Ya, dan perang kalau disebut ghazwah itu perang bersama dengan nabinya. Itu ghazwah namanya. Ya. Jadi seorang nabi di antara para nabi pernah berperang. Ya, tentu berperang bersama pasukannya dari umatnya. Ya, salawatullahi alaihi wasallamu alaihi. Faqala liqaumihi, maka nabi itu pun berkata kepada kaumnya. Jadi nabinya ini ya komandannya, pemimpinnya tentu saja. Dan ketika disebut ghazwah, perang pasti melawan orang-orang kafir. Dan tujuannya perang pasti untuk menegakkan agama Islam, bukan sekedar pengen perang-perangan doang. Kalau kita mungkin perang sih perang, tapi untuk fanatisme golongan atau fanatisme ras atau semacamnya. Ya. Faqala liqaumihi, maka nabi itu pun berkata kepada kaumnya, la yatba'ni rajulun malaka bud'am ra'atin wa huwa yuridu an yabniya biha wa lam yabni biha. Kata beliau kepada umatnya, kaumnya, janganlah ikut berperang bersama saya seorang laki-laki ya, malaka bud'am ra'ah. Malaka memiliki bud' kemaluan imra'ah, perempuan. Maksudnya apa? Baru nikah. Ya, baru aja nikah. Pemuda baru nikah atau siapapun laki-laki baru nikah, baik nikah pertamanya atau keduanya atau seterusnya,
Wa huwa yuridu an yabniya biha, dan dia tuh kepingin menggauli istrinya. Walamma yabni biha, namun belum menggaulinya. Jadi ini kita mau perang. Jangan sampai ada seorang dari kalian ikutan berperang sama kita, tapi dia baru aja nikah dan belum menggauli istrinya. Jangan. Udah pulang, gaulin istri kamu, gitu. Ya. Itu pertama. Wala ahadun bana buyutan walam yarfa' suqufaha, dan jangan sampai ada yang ikut dari kita seorang laki-laki yang sedang membangun rumah dan belum menyelesaikan atapnya. Suquf itu atap-atapnya, saqf. Berarti rumahnya masih tiang atau tembok-tembok, atapnya belum sempurna. Wala ahadun ishtara ghanaman aw khalifatin wa huwa yantadhiru auladaha. Dan juga jangan sampai ada seorang dari kalian ikut perang sama kita nih dalam keadaan baru beli kambing atau hewan ternak secara umum lah ya, dan ia sedang menunggu kelahiran anak hewan ternak itu. 3 hal ya. Tentang baru menikah, kemudian masih bikin rumah, kemudian hewan ternak yang sedang difikirkan kapan dia beranak. Jadi Nabi ini melarang mereka untuk berjihad, dan Nabi ini pemerintahnya itu, pemimpinnya. Maka boleh lepas dari berjihad karena pemimpinnya melarang, boleh. Ya. Dan kalau pemimpin sudah menyuruh, memerintahkan, maka mau bagaimanapun juga orang itu harus ikut. Tapi ini kan yang ini dilarang nih. Siapa di antara kalian yang berada di salah satu dari 3 kondisi ini? Kenapa Nabi ini sallallahu alaihi wasallam, kenapa Nabi ini melarang mereka 3 jenis ini untuk ikut berperang? Karena gagal fokus. Nah, kalau bahasa sekarang takut gagal fokus, kepikiran. Nah, jadi ada ibrahnya juga. Jihad itu memerlukan fokus. Enggak layak orang yang ikut jihad dia dalam keadaan gamang, enggak boleh. Itu bakal cepat kalah kalau misalnya diikutin kayak gitu sama orang. Ya. Tapi harus yang memang kondisinya siap, baik lahir fisik maupun batin. Orang yang lemah, ya misalnya maaf udah tua misalnya, itu enggak layak untuk ikut jihad. Kecuali kalau memang udah punya pengalaman dan kuat, walaupun usianya sudah senja. Nah, itu beda lagi. Nah, makanya ada seorang pemuda ya minta izin berjihad sama Nabi. Nah, Nabi membaca pemuda ini, ditanya sama Nabi, "Kamu masih punya emak gak di rumah?" "Oh, saya masih punya emak di rumah." "Redho gak dia?" "Enggak redho Rasulullah." "Balik. Jangan ikut." Nah, jadi keridhaan orang tua juga penting, dan pemimpin perlu mengetahui hal itu. Tapi kalau udah pemimpin bilang kamu ikut jihad, yuk sini ikut jihad, wajib, maka ridho nggak ridho orang tuanya harus ikut. Jadi pemimpin didahulukan, tapi pemimpin juga harus tahu kondisi keluarga mujahid itu. Nah, jadi hukum jihad pun asalnya apa? Fardu kifayah. Maksudnya jihad melawan orang-orang perang dalam medan perang, itu fardu kifayah, nggak semua orang. Dan dilihat dari kondisinya. Ya. Jadi Nabi ini dengan bijaknya beliau mengecualikan 3 macam orang out. Dan out ini bukan karena beliau nggak mau mereka dapat pahala, bukan. Karena nggak mau kita ini bakal kalah gara-gara kalian kepikiran ke rumah, kepikiran harimnya, perempuan istrinya, kepikiran apa tadi, bangunan rumahnya, kepikiran hewan ternaknya. Nggak boleh. Nah, jadi ikut yang harus siap lahir dan batin, mental harus siap. Baik, kemudian Faghaza, kemudian Nabi tersebut pun berangkat ke medan perang bersama para umatnya, pasukannya. Fadana minal qaryati salatal asr. Tatkala sudah hampir sampai ke kampung musuh tujuan, ya, maka terasa kalau misalnya waktu asar itu sudah masuk. Waktu asar sudah masuk atau sudah belum masuk,
maksudnya hampir datang waktunya. Ibarat kalau kita asar jam berapa Pak sekarang Pak? Jam 3:10 lah kira-kira ya. Ini misalnya jam 3-an gitu kan, jam 2:50 gitu. Wah, bentar lagi asar nih. Misal gitu ya. Dekat lah waktu asar. Nah, cukup di sini dulu kita pelajari. Ini Nabi ini sebelum Nabi Muhammad. Ini menjadi dalil bahwasanya sebelum Nabi Muhammad pun sudah ada yang namanya syariat salat. Asar ada. Ada syariat salat tapi tata caranya ada perbedaan. Nah, salat itu termasuk ke syariat Islam secara keumuman. Dan kadang syariat untuk fikih seperti ini salat ya kan, puasanya ada perbedaan yang kita nggak perlu tahu juga nabi-nabi sebelum kita seperti apa salat dan puasanya, syariatnya. Tapi secara akidah semua para nabi dan rasul satu. Tapi secara syariat salatnya ada masing-masing dengan tata cara yang hanya Allah yang lebih tahu tentang itu. Baik. Nah, juga ada dalil di sini. Nabi pun memperhatikan waktu sholat. Benar-benar. Oh, bentar lagi mau sholat asar, gitu kan? Memperhatikan itu, walaupun dalam perjalanan menuju perang. Kemudian, tadi waktu asar mendekat waktu asar. Faqala li syams. Maka Nabi tersebut pun berkata kepada matahari. Ya, berkata kepada matahari, apa kata Nabi itu? Innaki ma'muratun wa ana ma'mur. Allahumma hbisha alaina. Katanya, innaki ma'murah. Matahari, kamu itu ma'murah. Apa ma'murah? Kamu itu makhluk yang diperintah, yang diatur. Beredarnya kamu itu udah diatur sama Rabb kita. Gitu maksudnya. Jadi kamu dan saya posisinya sama. Kamu makmurah, saya makmur. Yaitu kamu itu diperintah oleh Allah, saya juga diperintah oleh Allah. Kamu ditugaskan untuk beredar seperti ini, saya pun ditugaskan untuk berjihad. Gitu. Allahumma hbisha alaina. Ya Allah, langsung menyebut nama Rabbnya. Ya Allah, ihbisha alaina. Tahanlah matahari ini, berhenti sebentar buat kami. Ya. Supaya apa? Lebih panjang waktu perjalanannya. Ya, jadi ini menjelang asar. Waduh, bentar lagi asar. Takutnya telat nanti sampai kamu musuh. Wahai matahari, kamu itu diperintah oleh Allah, saya juga diperintah oleh Allah. Kita sama hamba Allah semua. Ya Allah, saya mohon kepada Engkau, tolong berhentikan edaran matahari sejenak buat kami, para pasukan ini. Kemudian fahubisat hatta fatahallahu alaihi. Maka Allah pun menahan laju matahari sampai Allah pun memberikan kemenangan kepada pasukan Nabi ini. Ya, maksudnya jadi matahari itu enggak tahu berapa lama gitu kan, hanya Allah yang tahu berapa lama Allah Ta'ala kekang enggak berjalan lagi. Maka pasukan itu tuh terus jalan sampai kampung musuh. Setelah itu terjadi perang sampai kemudian hancurlah pasukan musuh itu. Kemenangan. Waktunya singkat banget. Bagaimana tata caranya hanya Allah yang tahu. Kita hanya diceritakan oleh Nabi seperti ini. Taib. Kan udah selesai. Ketika pasukan kaum muslimin ini menang dan Nabi sebelum Muhammad ini, maka kemudian kan ada yang namanya ghanimah. Nah, ghanimah ini artinya harta rampasan perang. Ya nama juga kalau udah menang, ya dilucutin lah apa yang dimiliki oleh musuh, diambilin semuanya. Nah, taib. Perlu diketahui bahwasanya syariat bolehnya mengambil harta rampasan perang untuk dibagi-bagi untuk kaum muslimin itu hanya baru ada ketika di syariatnya Nabi Muhammad SAW. Adapun nabi-nabi sebelumnya, mereka menang perang tidak boleh mengambil ghanimah. Enggak boleh satupun dari manusia muslimin
mengambil ghanimah itu. Lalu bagaimana caranya? Ini akan dijabarkan. Nah, kemudian kan udah menang, fajama'al ghanaim. Maka kemudian mereka pun satu menjamak, yaitu mengumpulkan ghanimah itu. Dikumpulkan ya, keliling mereka. Wah, banyak gitu kan hasil dari lucutan-lucutan dari orang-orang kafir itu. Fajat yakni an-nar litakulaha falam tat'amha. Kemudian setelah terkumpul harta rampasan perang itu dengan banyaknya, datanglah api dari langit untuk memakannya. Nah, datanglah api untuk memakan ghanimah itu. Namun ternyata api tersebut tidak mau memakannya. Itu zaman dulu kayak gitu, zaman dulu. Zaman sebelum Nabi Muhammad SAW. Jadi syariatnya kumpulin semua ghanimah, jangan ada yang nilep. Kumpulin semuanya, nggak boleh ada yang nilep. Nggak boleh ada yang ngambil taruh di kantongnya, di dompetnya kalau punya, nggak boleh. Taruh semuanya di depan. Kita tunggu sampai api datang untuk memakan semua ghanimah itu. Nah, kayak gitu syariatnya dulu. Nah, normalnya biasanya api pun datang untuk melahap semuanya sampai hancur, ludes dah, terbakar. Normalnya seperti itu dulunya. Tapi kali ini udah ditunggu, datang api itu dengan izin Allah. Tapi kemudian enggak mau, api itu enggak jadi memakan harta-harta itu. Baik. Apa kemudian yang dilakukan oleh Nabi? Faqala, Nabi itu berkata kepada umatnya, "Inna fikum ghulula." Di antara kalian ada yang mencuri ghanimah. Siapa nih? Gitu kan. Jadi api nggak mau makan, berarti masih ada sisa di kantong kalian nih, ada nih. Kemudian Nabi-Nya berkata, "Falyubayi'ni min kulli qabilatin rajulun." Maka hendaklah kabilah kalian, setiap kabilah kemari perwakilannya berjabat tangan denganku. Nah, tahu-taunya kemudian faqal, kemudian apa yang terjadi setelah ngomong gitu? Falaziqat yadu rajulin aw thalathatin biyadihi. Tiba-tiba ya kan, diajak berbaiat, maksudnya jabatan tangan. Tiba-tiba ada satu orang atau 3 orang ya, tangannya itu nyosor melekat ke tangan Nabi tersebut. Dengan sendiri nyosor gitu. Nah, maka Nabi itu pun berkata kepada mereka. Yaitu di sini Nabi berkata kepada mereka, sesungguhnya di antara kalian atau kalian bahkan ada orang-orang yang berlaku ghulul, mencuri harta rampasan perang. Nilep harta rampasan perang. Faja'u bi ra'sin mithli baqaratin min adh-dhahabi fawada'aha. Akhirnya mereka pun mengaku, yang tadi yang tangannya nyosor itu mengaku, iya wahai Nabi, afwan, iya kami mencuri. Ya, karena mengaku dan mengeluarkan barang curian mereka berupa emas sebesar kepala sapi. Ya paling segini gitu, emas gede. Jadi jangan-jangan mereka udah berkonspirasi sebelumnya. Nah, kemudian ditaruh faja'atin nar fa'akalatha. Maka baru kemudian ditaruh, dikumpulkan, maka datanglah api kemudian memakan semuanya itu. Apa kata Nabi SAW? Nabi mengabarkan kepada kita setelah bercerita, falam tahillal ghanaimu li ahadin qablana. Wahai sahabat-sahabatku, harta ghanimah itu tidak dihalalkan oleh Allah kepada umat sebelum kita. Nah, thumma ahallallahu lana al-ghanaim lamma ra'a du'fana wa ajzana fa ahallaha lana. Tapi kemudian Allah melihat kelemahan kita serta ketidakberdayaan kita, maka akhirnya Allah Ta'ala menghalalkan harta ghanimah untuk kita. Tetapi ada prosesnya. Jadi bukan berarti perang bareng kaum muslimin, rebas gitu kan, ambil terus habis itu enggak lagi, habis itu setelah selesai menang
habis itu kabur. Enggak boleh gitu. Itu bukan cara benar. Benar ghanimah itu bisa dibagi-bagi, tetapi nanti setelah apa? Setelah selesai perang menang, semua yang ada di ini ditaruh di depan, kemudian mulai ada pembagian seadil-adilnya sesuai dengan syariat Islam yang itu dibahas di kitab-kitab fikih dalam hukum jihad. Tapi nggak dibahas di sini. Ya. Jadi begitu caranya. Jadi mengambil ghanimah untuk dikumpulkan kemudian nanti akan diserahkan kepada pemimpinnya kemudian dibagi-bagi sesuai dengan hak yang sah dalam Islam sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, yang menilep harta ghanimah itu namanya ghulul. Yang penilepan, ya, pengambilan harta ghanimah disimpan sendiri itu namanya ghulul. Kata Nabi SAW, la shadaqata min ghulul. Tidak ada sedekah dengan harta hasil ghulul. Hasil nilep. Kalau disedekahin niatan sedekah enggak sah sedekahnya. Ya, itu berlaku untuk semua harta haram. Kita punya harta, cara ngambilnya nyolong misalnya. Naudzubillah, semoga Allah maafkan kita semua. Cara ngambilnya nyolong. Terus kita sedekahkan. Dengan niat sedekah nih, maka enggak sah sedekahnya. Enggak sah. Enggak dihitung sedekah, enggak ada pahala. Nah, gitu. Lah terus gimana nih? Saya punya harta haram, tapi saya mau tobat. Kan sedekah pakai harta haram enggak boleh. Lah terus gimana dong nih saya nih? Yaitu kasih ke yang butuh. Mungkin untuk jalanan, untuk pembuatan jembatan, untuk ini itu asal bukan pembangunan masjid ya. Yaitu untuk maslahat keumuman atau kalau bisa untuk ya, kalau misalnya memang enggak ada maslahat umum, orang-orang fakir miskin, tapi dengan niatan bukan sedekah, dengan niatan apa? Membersihkan harta. Nah, itu bukan sedekah itu. Pahalanya beda. Pahalanya bukan pahala sedekah, tapi pahala meninggalkan harta haram, membersihkan harta. Itu. Jadi kalau misalnya kita dapat dana yang enggak jelas, kan? Enggak jelas nih dana nih. Kita enggak ada upaya apa, tapi kok dikasih. Dan ini di luar koridor yang telah diakadkan. Nah, ini kan berarti wah ini uang apa nih? Enggak jelas nih, syubhat. Wah. Kalau dikembalikan enggak mungkin. Enggak bisa dikembalikan. Ya udah, ambil, jangan dijajanin. Tetapi dikasih ke pihak yang membutuhkan seperti pembangunan jalanan, ya, jangan pembangunan masjid, atau kalau misalnya susah nyarinya, cari orang miskin, ya, beri mereka makan, nggak apa-apa insyaallah. Nah, tapi dengan niatan ini sedekah dari saya, ini bukan sedekah dari saya. Tapi nggak usah dibilang juga ini dari harta haram, ya orang bakal nggak mau, waduh. Mau dikasih harta haram, enggak gitu juga. Cuma udah biasa aja. Dah ini ada rezeki buat antum, buat ente gitu kan. Selesai. Gitu. Jadi apa kalau misalnya antum ditanya, apa hukumnya kita nyolong untuk membantu orang miskin? Enggak bisa, enggak boleh. Nyolongnya itu enggak benar. Mendingan kita ngumpulin dana, ya. Terserah orang mau ngasih berapa, kemudian kasih orang miskin. Itu bagus. Dapat pahala. Tapi nyolong untuk orang miskin, ini yang kata Nabi, la shadaqata min ghulul. Tidak sah sedekah orang yang hasil dari nyolong. Nilep. Begitu, itu salah satu pelajarannya. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan ke kisah yang kedua, kisah yang masyhur banget di telinga kita semua, tapi ini dalam rangka mengingatkan, ya. Dalam rangka mengingatkan. Kisah ke-6 sebenarnya di buku ini. Kita baca di sini. Ya, ampunan Allah kepada orang yang memberi minum anjing. Memberi minum anjing. Seperti kalau nggak salah udah pernah mungkin di sini, tapi nggak apa-apa. Kita refreshing di sini. Merefresh kembali dengan cerita sederhana ini. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah lagi. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainama rajulun
yamshi bi tariqin istadda alaihi al-'atash. Dahulu, lagi-lagi di zaman siapa? Di zaman Bani Israel. Sebelum Nabi Muhammad SAW jauh. Dulu ada seseorang yang tengah melakukan perjalanan. Ya. Di tengah jalan dia merasa sangat haus. Mungkin di padang pasir gitu kan. Enggak ada perbekalan, haus banget. Fawajada bi'ran. Tiba-tiba ya Allah rizikan, tiba-tiba dia melihat ada seonggok sumur. Wah, rezeki ini. Fanazala fiha fasharab. Maka dia pun turun ke bawah sumur itu. Fasharaba. Kemudian dia pun minum dari air sumur itu. Ya tentu sumur zaman dulu beda sama sumur zaman sekarang. Sekarang udah di enak sekarang lah. Dulu mungkin masih tanah doang tapi bersih. Diminumlah itu. Di sana, ya, di dalam minumnya. Thumma kharaja, maka dia pun naik keluar dari sumur itu. Fa idza kalbun yalhath. Dia melihat ada seekor anjing sedang yalhath. Yalhath tuh jululin lidah. Nah, bukan jululin lidah karena ngejek, bukan, tapi jululin lidah karena keausan. Ya'kulu thara min al-'atash. Anjing itu terlihat ngapain sih selain dia yalhath gini? Anjing itu sedang menjilat-jilat daerah-daerah sekitarnya, rumput atau semacamnya. Saking ausnya anjing itu. Ya. Faqala ar-rajul, maka dia pun berkata, maksudnya mungkin berkata di batinnya ya. Laqad balagha hadzal kalba min al-'atash mithlu alladhi kana qad balagha minni. Anjing ini kasihan. Anjing ini telah mencapai derajat kehausan seperti dengan saya tadi. Sampai ke derajat haus seperti ini. Anjing ini telah merasakan apa yang saya rasakan sebelumnya. Kemudian inisiatif sendiri. Fanazalal bir. Maka orang itu pun turun lagi ke sumur itu. Famala'a huffahuma'an. Dia pun memenuhkan sepatunya dengan air. Entah dengan cara gigitin sepatunya kemudian air itu atau gimana, wallahu a'lam lah ya. Yang penting sampai atas udah selamat dan juga ada airnya. Ya. Hatta raqa fasaqal kalb. Sampai dia pun raqa itu naik, memuncak di atas di depan sumur, fasaqal kalb. Kemudian dia pun memberi minum kepada anjing itu. Memberi minum kepada anjing itu. Apa kata Nabi setelahnya? Fasyakarallahu lahu faghafara lahu. Yang bersyukur siapa di sini? Allah. Allah langsung, ya Allah yang bersyukur. Enggak menunggu anjing ini dulu yang minta tolong, minta doa sama Allah, enggak. Allah langsung fasyakarallahu lahu. Allah lantas langsung bersyukur kepada orang ini. Maksudnya bersyukur ini menerima kasih orang ini. Faghafara lahu. Apa balasannya? Lalu Allah pun mengampuni orang ini. Kemudian qalu, yaitu para sahabat setelah diceritain gitu kan, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, inna lana fil bahaimi ajra?" Para sahabat terheran-heran. Wah, nolongin binatang kayak anjing itu diampuni. Ya Rasulullah, apakah kita juga dapat ajar pahala dalam hal berbuat baik kepada bahaim? Bahaim itu binatang ternak. Apakah kita bisa dapat pahala ya Rasulullah? Kata Rasulullah, Rasulullah menjawabnya bukan iya atau tidak. Rasulullah jawabnya lebih luas lagi. Fi kulli kabidin rotbatin ajar. Di setiap kabid itu hati sebenarnya. Hati, bahasa kita tuh hati. Bukan hati jantung, hati, liver. Di setiap hati yang masih basah itu ada pahala di situ. Maksudnya apa? Untuk setiap makhluk hidup kita bisa memanen pahala melalui berbuat baik kepadanya. Kalau manusia jelas hidup nih.
Gimana kalau binatang? Semut hidup nggak? Hidup. Memiliki kebasahan, maksudnya memiliki kehidupan. Kalau kita berbuat baik sama semut sekalipun, ada ajar. Itu maksudnya Nabi. Umum untuk semua makhluk Allah Ta'ala yang hidup. Semua makhluk Allah Ta'ala yang hidup. Hadis ini sahih. Dalam riwayat Bukhari, ya. Dalam riwayat Bukhari balasannya, fasyakarallahu lahu faghafara lahu fa'adkhalahul jannah. Allah Ta'ala bersyukur kepada orang ini, kemudian Allah Ta'ala mengampuni orang ini, dan Allah Ta'ala memasukkannya kelak ke surga. Tapi orang itu tahu nggak dia bakal masuk surga? Nggak tahu. Berarti masih gaib. Dia habis melawan itu, ya udah dia biasa aja lagi. Gitu loh. Jadi habis berbuat baik, dah. Secara gaib Allah Ta'ala bersyukur padanya. Secara gaib Allah Ta'ala ampuni dia. Dan secara gaib Allah Ta'ala sudah mempersiapkan surga buat dia. Bayangkan. Tapi dia tahu nggak? Nggak tahu. Habis itu udah pergi, pakai sepatu lagi pergi. Cek. Nggak tahu bahwasanya Allah Ta'ala sudah persiapkan buat dia surga. Subhanallah. Makanya Pak, ini orang aslinya apa? Orang penjahat kan, penjahat, pezina. Juga di riwayat lain juga malah perempuan yang diceritakan, bukan laki-laki. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim juga bahkan, bainama kalbun yatifu birraqiyah. Ada seekor anjing ya sedang mengelilingi suatu sumur. Qad kada yaqtuluhul 'atash. Hampir aja kehausan membunuh anjing itu dalam riwayat lain. Id ra'athu baghiyun min baghaya Bani Israil. Kemudian seorang pelacur dari para pelacur di zaman Bani Israil. Pelacur ini seorang wanita pelacur di antara para pelacur di zaman Bani Israil ngelihat anjing itu, fanaza'at muqaha fastaqat lahu bi. Kemudian apa? Merasa kasihan dengan anjing itu. Kemudian ia melepas sepatunya dan mengambil air dengan sepatu itu, fasaqathu faghufira laha bih. Maka kemudian dia pun memberikan minum kepada anjing itu, Allah Ta'ala ampuni dia. Faedahnya besar gak Pak? Besar banget Pak. Besar banget, Masya Allah. Ini sangat besar untuk kita juga. Kita ini pendosa gak Pak? Pendosa. Banyak dosa kita, subhanallah. Wa na'udzubillah dari dosa-dosa kita. Tetapi pengampunan Allah itu lebih luas dari dosa kita sebenarnya. Iya. Kita dosa satu bumi luasnya dosanya. Kalau kita minta sama Allah ampunan, Allah mudah untuk mengampuninya. Mudah bagi Allah selama memang kita taubat benar. Ini tadi ada pelacur berzina di antara para pezina lainnya, hanya karena memberi minum kepada anjing dengan ikhlas. Lalu Allah ampuni. Lah kita sekarang insya Allah udah dapat contoh seperti harusnya lebih rutin lagi berbuat baik kepada orang-orang. Kata Nabi SAW, ittaqun nar walau bisyiqqit tamrah. Kata Nabi, jagalah diri kalian dari api neraka walaupun dengan sebutir kurma. Maksudnya sedekah itu bisa membuat dosa kita terampuni dengan izin Allah. Di antara manfaat sedekah itu manfaat sedekah. Lah kalau kita sekarang punya duit banyak, sebenarnya itu kesempatan besar dari Allah, amanat supaya kita rajin. Ya selain rajin giat bekerja, rajin giat berinvestasi akhirat yang dinamakan sedekah. Investasi akhirat kita, alhamdulillah. Ya, modalnya besar. Dan walaupun modalnya kecil pun tetap itu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Coba di sini ada surat Al-Munafiqun, Pak. Sekali lagi kita ingatkan, ada surat namanya Al-Munafiqun. Agak akhir-akhir dari surat itu Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai harta dan anak melalaikan kalian dari ingat kepada Allah.
Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang melakukan itu, yaitu harta dan anaknya melalaikan dia dari zikir kepada Allah, mereka adalah orang-orang yang khasirun, rugi. Nah, ini azan jam berapa, Pak? Maaf. Azan jam berapa, Mak, kira-kira? Masih lama insyaallah ya. Alhamdulillah. Oke. Wa anfiqu, ini penting nih. Wa anfiqu mimma razaqnakum, dan berinfaklah kalian dari sebagian apa yang kami rizkikan kepada kalian. Dari sebagian ya. Min di sini min untuk tab'idiyah, sebagian saja. Enggak semuanya. Sebagian saja dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Min qabli, sebelum ayatiya ahadakumul maut, sebelum datang kematian kepada kalian. Kenapa? Karena nanti rata-rata orang tuh nyesel. Banyak yang nyesel karena tidak sedekah. Bayangkan. Ini bukan termasuk. Ini bukan orang kafir jelas. Mereka nyesel karena kafir udah jelas. Ini lihat khitabnya untuk ya ayyuhalladzina amanu loh. Kita semua alhamdulillah loh. Ini kita semua nih. Lingkupnya kita doang. Enggak termasuk orang kafir udah jelas sudah. Nanti nyeselnya mereka di surat Al-Mulk ada itu. Tapi ini banyak nanti muslimin mukminin yang nyesel. Fayaqula rabbi, orang mukmin ini berkata, ya Allah ya Rabbi, laula akhartani, aduh ya Allah, coba ya Allah, diakhirkan saya, balikin saya, coba akhirkan saya lagi. Akhirkan saya pengen balik lagi, ila ajalin qarib, deket aja, sedikit aja lah kasih saya kehidupan lagi. Supaya ngapain? Fa as-saddaqa wa akum minas sholihin. Supaya saya bisa sedekah ya Allah, dan saya bisa menjadi orang-orang soleh. Tapi apa jawaban Allah? Wala yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah enggak bakal mengakhirkan suatu jiwa pun kalau udah dapat ajalnya. Wallahu khabirum bima ta'malun. Ini terakhirnya ini penting juga. Allah Ta'ala Maha tahu atas apa yang kalian perbuat, termasuk yang dari sedekah kecil-kecilan untuk orang miskin di kediaman tanpa diketahui oleh selain kita. Itu Allah Maha tahu. Nah, jadi kalau misalnya kita mau termotivasilah untuk sedekah kepada orang yang membutuhkan. Kalau udah yang nggak butuh ya sulit untuk sedekah. Yang butuh misalnya 10.000 kan remeh itu bagi kita sekarang. Zaman sekarang di Jakarta pula 10.000 bagi orang yang memang dia butuh. Misal Bapak ngelihat pedagang, Pak, apakah kita ya nggak tega kadang ngelihat pedagang somai misalnya, ya. Kita bayar misal somai berapa harganya sekarang ya? 8.000 atau 10.000 lah. Kita kasih udah 2.000, kembaliannya ambil. Dengan niatan mudah-mudahan dengan sedekah ini dosa saya terampuni. Insyaallah bisa Pak. Lah ini coba tadi pelacur aja, na'udzubillah dari perbuatan itu, dan semoga Allah melindungi anak-anak kita dan juga istri kita dari perbuatan itu. Pelacur aja. Tadinya tuh enggak engeh loh. Cuma karena kasihan sama anjing. Dikasih minum karena butuh dia. Itu Allah turunkan rahmat dan Allah ampuni buat dia, ampuni. Apalagi yang memang dari awal sudah niatan lillahi ta'ala, saya bismillah kasih. Ya, sebenarnya ampunan Allah itu mudah didapat, cuman kitanya aja yang kadang lalai. Setan selalu membuat kita enggak tahu, ingat, lupa dan gitu Pak. Baik. Wallahu ta'ala. Gimana? Jam berapa kira-kira azannya Pak? 19.16. Kira-kira ada yang mau ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan Pak. Tapi Anda belum tentu bisa jawab. Mungkin ilmunya terbatas ini. Saya mau maaf lambat ya. Oh iya Pak, Ketika orang meninggal, ya. itu poin yang paling diketumi apa? Ketumi itu apa? Sesalin. Itu sedekah. Itu tadi ya. Iya. Tapi dari pihak ayat mengatakan bahwa subuh sholat itu berat kecuali bagi orang-orang yang beriman. Illa 'alal khashi'in. Sholat itu berat dan ini peringatan Allah. Tapi realitanya yang digedungi bukan sholat, tapi malah sedekah. Gimana menjelaskan? Yang lebih diinin bukan sholat tapi malah sedekah. Khitabnya lihat Pak. Ya ayyuhalladzina amanu. Orang-orang yang beriman. Ketika disebutkan ya ayyuhalladzina amanu,
Ini kan berarti orang-orang yang memang Udah iman. sudah pada imannya. Sudah imannya udah ada, pokoknya benar-benar gitu. Nah, kalau misalnya tadi sholat itu kan barometer dia munafik atau beriman. Kalau yang dalam dirinya ada munafik, jelas dia akan sesali sholatnya. Karena sholat kan paling pertama nih Pak. Jelas sholat paling pertama. Nah, nanti kalau sholatnya nggak bagus atau bahkan banyak batalnya, itu nanti di akhirat ya udah, kalau sholatnya udah batalnya udah nggak usah lagi dihitung lain amalnya gitu kan. Karena barometer pertama ini sholat dulu. Ada hadisnya itu. Nah, tapi yang nanti sholatnya udah bagus itu kan berarti orang-orang beriman. Nah, setelah itu baru orang beriman masih nyesal nggak? Masih ada penyesalan ketika mereka tidak bersedekah. Jadi gitu rincinya. Pertama, dari awal sholatnya dulu, sebagaimana dalam hadis. Yang paling pertama dihisab sholatnya dulu. Kalau orang kafir udah jelas orang kafir. Nah, orang-orang yang zahirnya sholat nih, kan nggak semua orang yang sholat itu beriman. Benar nggak semua orang yang sholat itu beriman? Ada yang sholat karena memang ikutan aja, nggak pakai iman. Ada yang sebagai tradisi adat semata ikut-ikutan orang, itu nggak masuk. Sholat itu perkara penting, tapi harus benar-benar niatnya dari awal. Itu bakal nanti kualifikasi lagi. Sholatnya benar, udah benar alhamdulillah. Nah, kemudian sholat itu kan hablum minallah, udah selesai. Kalau hablum minallahnya lolos, maka baru kemudian kualifikasi hablum minannas dari segi sedekah juga. Menyesal itu nanti. Tapi memang kita nggak bisa menggambarkan Pak. Bisa aja ada orang nyesalnya bukan karena sedekah doang. Ada nyesalnya karena yang lain. Nyesalnya karena lidah ada. Ada orang dermawan tapi ngomongnya nih nyakitin. Ada orang sedekah tapi habis itu menghujat, bahkan kayak saya kan udah ngasih kamu gini, kamu kok kayak gini. Nah, itu kan namanya manan, itu dosa besar itu. Itu bisa libur, itu pahalanya lebur kalau dia manan. Jadi complicated Pak. Memang sedekah ini banyak nanti orang yang berusaha untuk itu. Tapi kenapa mereka berpikir sedekah? Karena sedekah itu bisa menghancurkan banyak dosa. Setelah sholat tentu saja. Gitu. Ya, bisa aja kita punya banyak dosa sama orang, tapi karena kita rajin sedekah, bisa aja kemudian hilang dosa itu. Ya, jadi enggak mutlak semuanya sedekah. Ada yang sedekah, tapi kalau di ayat kita lihat banyak nanti orang nyesel karena belum banyak bersedekah. Iya, orang beriman pun banyak ada penyesalan. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan itu jawaban ada baiknya insyaallah, mudah-mudahan. Tapi ya diamalkan sekarang. Salat kita baikin, hablum minallah, hablum minannas juga kita baikin, karena betapa adanya orang salat benar tapi hablum minannasnya enggak benar, akhirnya dia menjadi seorang yang muflis namanya. Dalam hadis ada orang muflis nanti. Siapa muflis itu? Enggak punya duit, bukan yang bokeh. Tapi muflis itu ya nanti di akhirat bawa timbangan pahala salat, pahala puasa, pahala zakat dan seterusnya, tapi ininya enggak dijaga. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.